Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum sinyal dan sistem. Pada video kali ini, kita akan membahas dan mempelajari mengenai praktikum unit 8, yaitu transformasi Fourier Discrete, atau yang biasa kita sebut sebagai DFT. Nah, pada unit ini, kita akan mempelajari tentang dasar dari algoritma FFT, atau Fast Fourier Transform yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu algoritma DFT atau Discrete Fourier Transform, di mana sinyal inputnya untuk algoritma DFT ini membutuhkan sinyal discrete yang merupakan sampling daripada sinyal kontinu. Baik, kita akan melihat modulnya di sini. Nah, untuk unit 8 sendiri, tujuan dari praktikum ini adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar dari transformasi sinyal waktu discrete dan mampu menyusun program simulasinya. Nah, untuk teori dasarnya di sini bisa teman-teman baca ya. Nah, di sini ada persamaan untuk transformasi Fourier dan juga DFT-nya. Nah, dari yang kita lihat di sini bahwa dari persamaan DFT ini memiliki bentuk fungsi kompleks atau fungsi yang memiliki nilai kompleks atau bilangan kompleks di dalamnya. Nah, dari bilangan kompleks tersebut tentunya kita tahu bahwasannya output yang akan dihasilkan atau grafik sinyal yang akan dihasilkan itu akan memiliki dua nilai, yaitu nilai real dan juga nilai imajiner. Selanjutnya akan kita bahas di percobaan selanjutnya. Oke, kalau begitu langsung saja. Peralatan yang dibutuhkan tentu saja PC atau laptop yang sudah dilengkapi dengan OS Windows, dan yang kedua adalah software MATLAB. Lalu untuk percobaannya sendiri, di sini terdapat 3 percobaan ya, masing-masing dengan beberapa tahap. Yang pertama, percobaan pertama itu adalah dasar pembentukan DFT. Lalu percobaan yang kedua adalah kita akan membahas tentang zero padding. Lalu, di percobaan yang ketiga, kita akan membahas tentang representasi dalam domain frekuensi. Oke, langsung saja kita masuk ke MATLAB. Kebetulan di sini saya sudah menuliskan untuk listing program dari percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang pertama ini, kita akan coba untuk mengetahui konsep dasar dari Discrete Fourier Transform atau DFT. Nah, mula-mula kita bangkitkan dulu sebuah sinyal kontinu, karena basis atau dasar daripada DFT ini tentunya adalah sinyal kontinu. Nah, langsung saja kita jalankan. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Sini sinyal kontinu sendiri sudah terbangkit. Setelah itu, sebagaimana prinsip daripada DFT, bahwasannya untuk prosesnya sendiri, dia membutuhkan input daripada sinyal discrete. Nah, sinyal discrete itu merupakan sinyal kontinu yang tersampling. Maka dari itu, selanjutnya adalah kita butuh untuk merubah fungsi plot ini yang merupakan fungsi kontinu ke fungsi stem untuk merubah ke nilai discrete. Nah, bisa dilihat ya di sini sudah berubah bentuk ke sinyal discrete. Nah, setelah itu percobaan selanjutnya di percobaan pertama ini adalah, nah, kita akan coba memulai langkah untuk melakukan program DFT. Mula-mula kita buat program baru yang mengacu ke bentuk persamaan yang ini. Bisa teman-teman lihat ya. Langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah mengetikkan lagi untuk listing programnya. Oke, langsung saja coba kita jalankan. Nah, kita lihat grafiknya. Oke, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwasanya fungsi kompleks dari DFT yang tadi kita lihat dari bentuk persamaannya itu menghasilkan output sinyal yang memiliki dua nilai. Yang pertama
nilai real, dan juga yang kedua adalah nilai imajiner. Bisa dilihat di sini ya. Grafik pertama ini merupakan bagian real, dan grafik yang kedua ini merupakan bagian imajiner. Nah, untuk bagian real ini, kita bisa melihat ya, bahwa ada dua nilai non-zero atau dua nilai yang tidak bernilai 0. Yang pertama, di sini ada di sekitar titik 2 ya, di sumbu X. Dan yang kedua, di sini ada di sekitar 198. Nah, berarti kita asumsikan bahwasannya nilai ini kita anggap sebagai N ya. Nah, untuk N yang pertama itu dia bernilai 2, sementara untuk N yang kedua itu dia bernilai 198, di mana untuk jumlah samplingnya sendiri itu sebanyak 200, berarti untuk N yang kedua ini adalah N dikurang 1, atau jumlah keseluruhan sampling dikurangi, jumlah keseluruhan sampling dikurangi 2, ya, untuk nilai realnya. Nah, lalu di sini bisa teman-teman lihat untuk di bagian imajiner. Nah, di bagian imajiner ini kenapa selalu bernilai 0? Karena seperti yang telah kita ketahui bahwasanya nilai dari bilangan imajiner itu tidak memiliki nilai. Nah, makanya di sini diasumsikan nilainya adalah 0 gitu. Namun di dalam simulasinya pada sinyal ini, maka dia akan lurus atau berbanding lurus dengan sumbu X. Makanya di sini di sepanjang sumbu X, ketika dinilai 0, maka dia akan muncul bagian imajiner dari gelombang atau dari sinyal dalam domain frekuensi ini. Oke. Nah, selanjutnya di percobaan yang selanjutnya itu, nah, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada pembahasannya, di mana tadi untuk di bagian real itu terdapat dua nilai non-zero dalam domain frekuensinya. Tepatnya pada N2 dan juga N-2. Nah, masing-masing bernilai 300 untuk amplitudenya. Oke. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, silakan untuk percobaan ini kalian coba-coba juga. Lalu nanti kita akan bahas bersama ketika praktikum berlangsung. Oke, kalau begitu langsung saja kita akan lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu zero padding. Nah, sebelum lanjut ke zero padding ini, kita perlu memahami dulu nih, sebenarnya apa sih zero padding itu? Nah, zero padding itu merupakan penambahan nilai 0 di awal atau di akhir dari deret sinyal. Nah, sebenarnya buat apa sih penambahan nilai 0 ini? Ketika kita memasukkan frekuensi yang nyatanya kurang dari N, atau semisalkan kita melakukan sampling sinyal sebanyak N ya, tetapi ternyata jumlah frekuensinya itu kurang daripada jumlah keseluruhan sampling yang kita masukin, maka di situ harus adanya atau harus kita tambahkan nilai 0 di akhir maupun di awal deret sinyal tadi. Nah, itulah yang dinamakan dengan zero padding. Fungsinya dalam domain frekuensi sendiri, zero padding ini nantinya akan membuat smooth atau membuat halus ya, membuat halus spektrum sinyal dalam domain frekuensi ini. Sebenarnya kalau dalam domain waktu mirip-mirip seperti Fs. Ketika Fs-nya itu nilainya semakin besar, maka akan semakin bagus bentuk sinyal sinusnya. Begitu juga dalam domain frekuensi. Ketika semisalkan kita semakin banyak kita tambahin 0 di akhir ataupun di belakang dari deret sinyalnya, maka bentuknya pun, bentuk dari spektrum frekuensinya pun akan semakin bagus atau semakin baik gitu. Nah, untuk lebih lanjut, coba kita akan masuk ke percobaan simulasinya ya. Untuk percobaan yang kedua ini. Nah, di sini kebetulan saya memakai percobaan di unit 7 untuk pembangkitan sinyal step, lalu kita transformasikan ke dalam domain frekuensi. Oke, di sini saya akan memakai sinyal ini dikarenakan
mudah untuk diamati, supaya kita juga tahu bagaimana sebenarnya konsep dari zero padding ini. Langsung saja kita jalankan. Nah, oke, bisa kita lihat tampilan dari grafiknya. Nah, ini ketika saya menambahkan 0 sebanyak 12 digit di belakang satunya. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, supaya bisa terlihat jelas ya, sebenarnya apa sih pengaruh atau perubahan dalam domain frekuensi ketika kita melakukan zero padding ini. Nah, di sini coba akan kita rubah menjadi plot supaya bisa terlihat efek atau pengaruhnya terhadap domain frekuensi. Coba. Nah, sini bisa kita lihat ya bentuknya. Ini ketika saya menambahkan angka 0 di belakang angka 1 sebanyak 12 digit. Misalkan di sini saya akan tambahkan 4 supaya menjadi 16 digit. Kita run lagi. Nah, bentuknya akan seperti ini. Dia akan semakin memanjang ke samping, tetapi bisa kita lihat di bagian lengkungan ini dia akan semakin smooth atau semakin halus. Misalkan kita tambahin lagi nih 4 digit 0 di belakang, dan juga untuk sumbu X-nya saya akan atur menjadi 30 misalkan. Nah, coba kita lihat. Nah, bisa teman-teman lihat ya, bedanya ketika semakin banyak saya menambahkan angka 0 di belakang deret sinyal tadi, di belakang deret sinyal step, maka bentuknya dia akan semakin smooth atau semakin bagus. Nah, ini representasi sinyal dalam domain frekuensinya. Nah, coba di sini saya akan coba ulangi lagi supaya lebih terlihat jelas. Ketika semisalkan saya hanya memasukkan 12 digit ya, 12 digit angka pada deret sinyalnya, 12 digit angka 0. Nah, coba ya, kita akan run. Nah, bisa terlihat ya di sini ya. Maka bentuknya pun dia akan semakin tidak beraturan atau tidak membentuk seperti sinusoidal gitu. Prinsipnya sama saja seperti FS atau frekuensi sampling dalam domain waktu. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Nah, silakan untuk percobaan-percobaan yang ini silakan Anda coba sendiri, lalu akan kita bahas ketika praktikum berlangsung. Oke, kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu representasi dalam domain frekuensi. Nah, untuk percobaan yang ketiga ini, jadi kita akan coba mengkombinasikan antara percobaan yang pertama dengan percobaan yang kedua tadi. Dasar dari DFT dengan zero padding. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Nah, ini saya sudah mengetikkan ya listingnya. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, dan ini bisa teman-teman lihat ya. Ini adalah representasi sinyal dalam domain waktunya. Sementara ini representasi sinyal dalam domain frekuensinya. Nah, semisalkan di sini frekuensi inputnya adalah 5 Hz. Ya, 5 gelombang. Nah, sementara untuk N-nya adalah 2. Maka, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah dengan menambahkan angka 0 di belakang deret sinyal yang bernilai 1 tadi. Ya. Tujuannya adalah supaya sinyal yang kita masukin itu memiliki digit yang tetap sesuai dengan N atau jumlah keseluruhan sampling yang kita inginkan. Misalkan di sini kan samplingnya 2 ya, keseluruhannya. Nah, sementara kita cuma punya frekuensi 5 Hz nih.
Maka salah satu caranya adalah kita tambahin 0 di belakang deret sinyalnya untuk menghasilkan jumlah digit yang tetap. Misalkan di sini saya mempunyai angka 4 digit ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sementara untuk samplingnya ternyata itu adalah 8. Nah, bagaimana caranya supaya si digit ini dia tetap menghasilkan sinyal dengan digit yang tetap, dengan samplingnya, tetapi tidak mengubah input yang tadi. Maka salah satu caranya adalah kita menambahkan 0 di depan maupun di belakang deret sinyalnya. Semisal di sini kita tambahkan berarti 4 angka 0 di belakang sinyal, maka dia akan menghasilkan digit 8 begitu, tanpa harus merubah input digit 1, 2, 3, 4 yang tadi. Seperti itu. Oke, bisa teman-teman lihat ya. Nah, lalu mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya ya. Sebenarnya magnitudo itu apa sih? Kan di sini ada magnitudo ya. Satuan magnitudo tuh. Nah, sebenarnya magnitudo itu apa sih? Kalau misalkan di sinyal dalam domain waktu ya, di domain waktu kita kenal yang namanya amplitude atau amplitudo, di mana amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari sebuah gelombang atau sinyal. Ya, titik puncak gelombang ini disebut sebagai amplitudo. Nah, sementara untuk di domain frekuensi sendiri, itu untuk pengukuran spektrum frekuensi, pengukuran domain frekuensi, sinyal dalam domain frekuensi itu digunakan untuk kita mengukur seberapa kuat energi atau daya dari benda yang menghasilkan sinyal dalam domain frekuensi itu. Semisal kayak di gempa, misalkan gempa ya. Nah, gempa itu kan kita tahu satuan yang dipakainya sekarang adalah magnitudo. Nah, itu menggambarkan kekuatan atau besarnya energi yang dihasilkan dari si gempa tersebut. Makanya dia memakai representasi sinyal dalam domain frekuensi. Begitu. Bisa kita lihat ya di sini ya. Ini namanya magnitudo. Kalau di domain waktu kita kenal yang namanya amplitudo. Kalau di domain frekuensi kita kenal yang namanya magnitudo. Ya. Nah, semisalkan di sini karena ini masih dalam ini ya, masih ternormalisasi terhadap frekuensi sampling. Makanya kita nggak bisa ngelihat secara jelas berapa nilai magnitudonya. Nah, semisal di sini ada percobaan yang mengharuskan kita untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran dB. Coba kita akan masukkan. Nah, kita akan ganti untuk listing yang ini dengan tadi. Nah, coba dan kita jalankan ya. Oke, kita akan lihat. Nah, sini kita akan atur aksisnya terlebih dahulu. Misalkan di sini saya beri 60 untuk batas sembunyinya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini nilai magnitudonya itu adalah 60 dB. Berarti kekuatan dari suatu benda atau alat yang memancarkan frekuensi tersebut memiliki energi sebesar 60 dB getaran yang dihasilkannya, begitu. Jadi perlu diingat ya, dalam domain waktu kita mengenal yang namanya amplitudo atau simpangan terjauh batas atau batas tertinggi daripada sebuah gelombang sinyal yang berbanding lurus terhadap waktu. Nah, kalau di domain frekuensi kita menggunakan satuan yang namanya magnitudo atau magnitude ya. Nah, itu berfungsi untuk mengukur kekuatan atau energi atau daya dari sesuatu yang memancarkan getaran atau sinyal yang menyebabkan output sinyal dalam domain frekuensi tersebut.
Begitu. Makanya sini untuk yang kedua ini kita menggunakan satuan yang namanya magnitude gitu. Oke. Nah, untuk zero padding-nya sendiri bisa teman-teman lihat ya. Nah, sini dia menghasilkan tidak merubah bentuk sinyal inputnya, hanya dia menghasilkan digit yang tetap sesuai dengan N atau total dari sampling yang kita inginkan atau yang kita masukkan tadi. Itu. Oke, kita kembali ke modul. Nah, silakan ya teman-teman coba-coba sendiri untuk percobaan yang lainnya. Dan apabila ingin ada yang ditanyakan mengenai teori, perhitungan, maupun hasil dari simulasinya, silakan ditanyakan pada saat praktikum berlangsung kepada asisten yang bersangkutan. Oke. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.